Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi. Mereka lupakan visi dan hanyut dengan nikmat duniawi. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda mereka sibuk dengan urusan sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses bahagia, semakin sukses bahagia selamanya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rina Andriani, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 2, angkatan 2, kelompok 3, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan Learning Journal, Komitmen Mutu ASN dan implementasinya di lingkungan kerja. Selamat menyaksikan. Komitmen mutu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Namun, dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintah. Misalnya, terkait dengan banyaknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien. Kemudian, banyaknya program pemerintahan yang tidak efektif. Salah satunya, contohnya pembangunan sarana fisik yang terbengkalai. Kemudian, banyaknya keluhan masyarakat atas ketidakpuasan mutu layanan aparatur. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya komitmen mutu yang sesuai dengan gagasan dan pemberian layanan publik dengan memperhatikan aspek kualitas layanan yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang pengertian komitmen. Komitmen adalah individu atau kelompok. Kemudian komitmen adalah janji yang harus dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian arti mutu, mutu adalah standar, kelayakan, ciri atau sifat. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yang pertama efektivitas. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Kemudian efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Kemudian inovasi, perubahan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan tetap menjadi fokus inovasi dan target perubahan. Kemudian mutu, mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kemudian adaptif. Adaptif adalah perubahan memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Kemudian responsif, membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang tepat. Kemudian perbaikan kelanjutan, upaya perbaikan atas pelayanan yang telah ada sebelumnya. Kemudian nilai dasar orientasi mutu, komitmen pada kepuasan customer, kemudian cepat, tepat, dan ramah. Kemudian melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi masyarakat, pendekatan ilmiah, kemudian perbaikan berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian produk atau jasa, adanya inovasi, kerjasama, kontrol, responsif, dapat dipercaya, pasti, kualitas, efektif dan efisien, serta aman dan nyaman. Mutu layanan, kinerja aparatur yang optimal dan melayani sepenuh hati, manajemen mutu terpadu untuk meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi ukuran kualitas terbaik sesuai dengan harapan pelanggan. Kemudian ASN beraneka, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas ASN akan
mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Implementasi di tempat kerja yang pertama efektif. Contohnya seperti membuat rancangan kerja, kemudian efisien, bekerja dengan cepat, tepat dan akurat. Kemudian inovasi teknologi seperti diadakannya sistem absensi sidik jari. Kemudian mutu, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Kemudian adaptif, yaitu menerima perubahan seperti melaksanakan Zoom saat latsar. Responsif, melakukan pelayanan dengan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun kepada pasien. Upaya perbaikan berkelanjutan, yaitu ikut seminar dalam keperawatan untuk memperbaharui ilmu-ilmu terbaru, kemudian bisa menerapkan dalam lingkungan kerja. Kemudian, membangun komitmen mutu. Seorang ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar mewujudkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.